Film ini berlatar pada masa Perang Dunia Kedua, ketika konflik di Asia Timur sedang berada di puncaknya. Hong Kong baru saja kalah dalam perang 18 hari dan resmi jatuh ke tangan Jepang. Kemudian dijadikan salah satu titik penting operasi militer mereka. Di tengah tekanan itu, pasukan Tiongkok dan sekutu membuka berbagai front perlawanan dari Burma hingga Guangdong. Sementara kelompok kecil gerilyawan Kowloon bergerak diam-diam di dalam wilayah Hong Kong yang sudah diduduki. Mereka adalah Dan Huo, Gatsi, Mimi, dan satu lagi seorang gerilyawan perempuan berambut pendek dengan gaya yang keren. Dia adalah Ludmilla, yang memilih angkat senjata setelah putrinya dibunuh tentara Jepang. Sementara itu, di sisi lain ada seorang pria yang dikenal dengan nama Smiley. Dia adalah seorang intel pemerintah Tiongkok yang mengamati perkembangan keadaan dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Pada suatu hari, pasukan Angkatan Udara Amerika melancarkan serangan pengeboman ke kawasan Pelabuhan Whampoa, dan salah satu pilot yang bertugas dalam misi ini adalah Rick, yang nantinya menjadi salah satu tokoh utama di film ini. Sebagian sasaran militer berhasil dihantam, tetapi karena kesalahan informasi, beberapa bom justru jatuh di kawasan pemukiman sipil dan menimbulkan korban di pihak warga. Setelah serangan selesai, rombongan pesawat itu berbalik untuk kembali ke pangkalan. Namun, pertahanan Jepang langsung membalas, dan baku tembak di udara pun tidak terhindarkan. Serangan balasan mereka menjatuhkan beberapa pesawat Amerika di angkasa, dan salah satu yang tumbang adalah pesawat yang dikemudikan Rick. Sementara Rick yang pesawatnya rusak parah terpaksa keluar menggunakan parasut. Sayangnya, belum sempat bernafas lega, pasukan Jepang sudah lebih dulu bergerak mengepungnya. Tertangkapnya seorang pilot Amerika lantas dimanfaatkan sebagai alat propaganda dan menjadikannya simbol kemenangan Jepang atas sekutu dan Amerika dengan memamerkannya di hadapan pers dan publik. Tanpa mereka sadari, keputusan tersebut justru membuka celah bagi pihak perlawanan, terutama Dan Huo dan kawan-kawan. Kelompok gerilyawan Kowloon menilai bahwa sang pilot memegang informasi intelijen penting dan tidak boleh dibiarkan dibawa pergi begitu saja. Dari titik inilah mereka mulai menyusun rencana untuk membebaskan sang pilot. Sementara di jalur berbeda, Smiley yang bergerak secara terpisah ternyata juga merencanakan sesuatu di lokasi yang sama bersama rekannya dengan menyiapkan bom dan skema serangan. Ketika hari pelaksanaan tiba dan rencana para gerilyawan Kowloon mulai dijalankan, situasi mendadak berubah kacau. Karena tidak saling mengenal dan minim koordinasi, mereka justru ikut menyekap rekan Smiley sendiri, mengira orang itu bagian dari pihak Jepang. Misi mereka akhirnya saling bertabrakan di titik yang sama, membuat dua operasi yang seharusnya bisa saling mendukung malah berujung saling mengacaukan. Dalam kekacauan itu, Smiley dipaksa mengambil keputusan cepat demi menyelamatkan keadaan, meskipun berarti membuka identitasnya yang selama ini disembunyikan. Beruntungnya, berkat bantuan kelompok gerilyawan yang sudah bersiap di luar gedung, mereka berhasil menerobos barikade dan berhasil melarikan diri. Dan sejak saat itu, Smiley resmi bergabung menjadi bagian dari kelompok gerilyawan Kowloon. Setelah berhasil kabur lewat jalur laut, hubungan di antara mereka perlahan mulai terbentuk. Rick yang tadinya hanya melihat mereka sebagai pemberontak lokal mulai menyadari bahwa orang-orang inilah yang setiap hari menanggung dampak perang secara langsung, bukan sekedar angka di laporan militer.
Namun begitu tiba di kawasan Kowloon, mereka disambut pemandangan yang membuat mereka terdiam. Rumah-rumah hancur, reruntuhan berserakan, dan jasad manusia bergelimpangan, membuat Rick terpukul saat menyadari bahwa serangan udara yang sebelumnya diklaim sukses dari sudut pandang militer ternyata merenggut banyak nyawa warga sipil yang tidak bersalah. Dalam pelarian itu, Rick teringat bahwa rekannya sempat memotret stasiun radar Jepang sebelum pesawatnya jatuh. Menyadari betapa pentingnya informasi itu, mereka memutuskan untuk kembali ke lokasi jatuhnya pesawat demi mengambil kamera tersebut meski penuh resiko. Aksi pun dimulai. Di sekitar bangkai pesawat, Gutsy bergerak lebih dulu dengan membuat keonaran kecil untuk mengalihkan perhatian tentara Jepang. Sementara Smiley membantu dari sisi lain untuk menarik fokus para prajurit. Namun, tidak butuh waktu lama sampai prajurit Jepang yang mengejar mereka tiba di lokasi. Di tengah tekanan yang semakin menyesakkan, Dan Huo akhirnya mengambil keputusan paling berat sebagai pemimpin. Ia memerintahkan yang lain untuk mundur, sementara dirinya akan bertahan dan menahan laju tentara Jepang seorang diri. Kehilangan Dan Huo jelas memukul mental kelompok itu, terutama Gutsy. Ia meluapkan emosi dengan menyalahkan Rick sebagai akar masalah, membuat suasana sempat memanas. Sampai Ludmilla yang kini otomatis mengambil alih peran pemimpin, angkat bicara. Dengan nada tegas, Ludmilla mengingatkan bahwa kemarahan pribadi tidak boleh menghancurkan misi. Ia menekankan bahwa pengorbanan Dan Huo justru akan sia-sia kalau mereka berhenti sekarang hanya karena saling menyalahkan. Sejak saat itu, Ludmilla yang harus menentukan langkah berikutnya. Mereka kembali menyusun rute pelarian sambil terus bergerak. Karena pasukan Jepang semakin intens melakukan pengejaran dan jarak mereka kian dekat. Di tengah situasi genting itu, muncul satu momen kecil. Gutsy memberikan sebuah pistol kepada Mimi dan memintanya mulai belajar menggunakan senjata. Namun, Ludmilla langsung menolak keras. Ia menegaskan bahwa Mimi masih bocah, belum genap 10 tahun, dan tidak pantas memegang alat pembunuh. Meskipun begitu, Gutsy punya alasan sendiri. Ia mengatakan bahwa di tengah perang dan kekejaman tentara Jepang, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi besok. Menurutnya, mengajari Mimi bertahan hidup bukan berarti mendorongnya menjadi pembunuh, tetapi memberi dia kesempatan untuk tetap hidup kalau suatu hari terpaksa sendirian. Perkataan Gutsy itu membuat semua yang mendengar ikut terdiam. Tidak lama kemudian, ia mencoba menyembunyikan Mimi di sebuah ruangan yang dianggap aman. Tetapi Mimi menolak mentah-mentah. Ia memohon agar tetap bisa bersama rombongan karena tidak mau lagi ditinggalkan setelah sebelumnya kehilangan keluarganya. Gutsy sempat memaksanya, sampai akhirnya untuk sedikit mencairkan suasana dan memberi Mimi peran yang jelas, Rick maju dan menyerahkan kamera yang susah payah mereka ambil dari bangkai pesawat. Rick mengatakan bahwa mulai sekarang tugas Mimi adalah menjaga kamera itu baik-baik. Dengan begitu, Mimi bukan lagi sekedar anak kecil yang diajak lari, melainkan bagian dari misi. Mau tidak mau, yang lain pun menerima bahwa bocah itu kini ikut memikul tanggung jawab besar bersama mereka. Setelah itu, kelompok gerilyawan mulai menyusun strategi dengan memanfaatkan pengetahuan mereka atas medan. Mereka mengenal jalan tikus, lorong sempit, dan celah-celah yang tidak sepenuhnya dikuasai pasukan Jepang, lalu memasuki jalur pelarian dengan sangat hati-hati. Satu persatu pos kecil dan penjaga yang menghalangi jalan dilumpuhkan dengan cepat dan senyap. Namun, sebuah kesalahan kecil membuat beberapa tentara Jepang berhasil lolos dan sempat melepaskan tembakan yang otomatis menjadi sinyal bagi pasukan lain bahwa ada penyusup.
Pertempuran jarak dekat pun pecah lagi. Setiap menit jumlah tentara Jepang yang datang semakin banyak. Sementara amunisi gerilyawan terus menipis, memaksa mereka mencari cara untuk bertahan sambil tetap bergerak maju. Di tengah kekacauan itu, sebuah ledakan besar tiba-tiba menghantam area sekitar mereka. Tempat itu porak-poranda, tetapi beruntung kelompok kecil ini masih selamat dan segera bangkit untuk melanjutkan pelarian menuju jalur berikutnya. Tanpa banyak disadari teman-temannya, Ludmila ternyata mengalami luka serius. Sebilah pisau tertancap di tubuhnya dan ia menyadari bahwa kondisinya tidak akan cukup kuat untuk berlari terus sampai akhir. Dalam keadaan tertatih, ia memerintahkan Gatsi dan yang lain untuk terus maju dan menutup jalur di belakang mereka. Dengan nada suara yang jelas, menunjukkan bahwa dirinya berniat bertahan sendirian sebagai penghalang terakhir. Dengan gagah, Ludmila berdiri menghadapi serbuan prajurit Jepang yang datang. Peluru demi peluru menghantam, tetapi ia tetap melawan sampai akhirnya tubuhnya tumbang setelah menewaskan banyak musuh dan hanya menyisakan sang komandan. Meski demikian, waktu yang ia beli dengan pengorbanan itu sudah cukup untuk membuat rekan-rekannya terus melaju menuju jalur pelarian terakhir. Kelompok yang tersisa, Smiley, Gatsi, dan Rick melanjutkan pelarian lewat lorong bawah tanah. Di atas mereka, komandan Jepang terus mengejar, sambil sesekali melepaskan tembakan ke arah pintu-pintu keluar yang dicurigainya. Sampai akhirnya satu peluru berhasil mengenai kaki sang komandan. Ia pun terjatuh dan tidak lagi mampu memimpin pengejaran secara langsung, memberi sedikit ruang bagi kelompok kecil itu untuk menjauh. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhasil mencapai jalur pelarian terakhir, rute yang mengarah ke titik penjemputan. Namun, sebelum benar-benar aman, sebuah pesawat tempur Jepang tiba-tiba muncul dan menembaki posisi mereka dari udara. Rick segera menyadari bahwa pilot di pesawat itu adalah orang yang sama yang dulu menjatuhkan pesawatnya. Pilot yang juga menyimpan dendam pribadi karena saudaranya tewas dalam pertempuran udara sebelumnya. Melihat situasi semakin berbahaya, Smiley mengusulkan rencana nekat. Ia akan menyamar sebagai Rick dan memancing pesawat tempur itu untuk fokus mengejarnya. Gatsi sempat menawarkan diri menjadi umpan, tetapi Smiley menolak dan menegaskan bahwa inilah saatnya ia membayar semua pengorbanan teman-temannya selama ini. Di bawah hujan tembakan, Smiley berlari ke area terbuka, sengaja menampakkan diri agar pilot Jepang yakin dialah target utama. Pesawat itu menukik rendah, menyalakan senapan, dan memburu Smiley habis-habisan sampai akhirnya tubuhnya roboh diterjang peluru. Sementara, komandan Jepang yang menyadari siasat ini diliputi frustasi. Mengetahui bahwa kegagalan menangkap mereka berarti hukuman berat menantinya. Ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri daripada pulang membawa kabar buruk. Tak lama kemudian, pagi pun tiba. Mimi selamat, begitu juga Gatsi dan Rick yang akhirnya dievakuasi sesuai rencana. Misi mereka menelan banyak nyawa, tetapi informasi penting yang mereka bawa berhasil keluar dari wilayah musuh. Satu bulan kemudian, Rick kembali terbang dalam misi baru. Kali ini targetnya adalah Bukit Homin, lokasi stasiun radar Jepang yang keberadaannya terbongkar berkat kamera yang dulu mereka selamatkan. Di langit, Rick kembali berhadapan dengan pilot Jepang yang sama, musuh lamanya yang telah menembak jatuh pesawatnya dan menjadi penyebab kematian Smiley. Dalam duel udara singkat namun menentukan, Rick akhirnya berhasil menjatuhkan pesawat lawannya. Dengan itu, bukan hanya radar Jepang yang dihancurkan, tetapi juga satu bab penting dari dendam dan pengorbanan yang selama ini membayangi perjuangan gerilyawan Kowloon pun seakan ditutup.
Kadang, perjuangan itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang masih mau berjalan terus walaupun banyak yang hilang di tengah jalan. Hidup juga sering begitu, tidak selalu bisa kita menangi, tapi kita masih bisa memilih untuk tidak cepat menyerah. Jangan lupa dukung terus channel Puppet Gabut, dan terima kasih sudah menonton.